Sayang kau waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa hari ini Jumat kita akan belajar bersama kembali dengan pelajaran sejarah penebusan. Pelajaran hari ini Bapak Ibu sangat-sangat memberkati kita semua ya, karena buku sejarah penebusan yang telah terkenal ya setelah mendunia istilahnya ya di dalam ilmu teologi ya, karena buku-buku sejarah penebusan ini dipakai sebagai dasar pengajaran di sekolah STT. Nah, Bapak Ibu kalau betul-betul cinta akan belajar firman Tuhan, Bapak Ibu akan mengerti kenapa buku ini spesial ya. Seperti pelajaran buku sejarah penebusan ini, hari ini Pendeta Yudi akan memaparkan kepada kita perintah pengajaran tentang perintah yang pertama ini sampai nanti ke perintah yang selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulainya, mari kita satukan hati di dalam doa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa dan berterima kasih kepadamu atas seizin-Mu Bapa di Jum Sema Adonai ini pengajaran sejarah penebusan disampaikan ya Bapa. Buku sejarah penebusan ini telah banyak dipakai oleh para profesor teologi ya Tuhan untuk diajarkan kepada sekolah teologi karena kasih karunia Tuhan Engkau berbicara kepada almarhum Pendeta Abraham Pak untuk menyusun buku-buku ini ya Bapak. Pelajaran ini sangat-sangat berharga, bahkan diakui oleh beberapa sekolah teologi terkenal di seluruh dunia. Bapa, hamba teringat bahwa satu teologi di Kolombia Tuhan menangis tersendu-sendu untuk menerima kasih karunia melalui pengajaran sejarah penebusan. Sangat luar biasa Tuhan, hamba-Mu ini juga boleh menerima pengajaran sejarah penebusan. Bapa, hamba berdoa, biarlah melalui pengajaran yang ada di Jum Sema Adonai ini, maupun dari gereja-gereja lokal di seluruh dunia Tuhan, di berbagai negara Tuhan, itu juga Tuhan Engkau memberkatinya ya Bapa. Bapa pakai Pendeta Yudi sebagai dosen kami, urapi hamba-Mu ini, mampukan dia untuk memaparkan pengajaran ini kepada kami semua. Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan pengajaran ini, Bapa memberikan kami kasih karunia untuk dapat memahami pelajaran ini, dapat mengerti dan kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami. Bapa, tolong juga teman-teman yang menonton siaran ini melalui live streaming maupun yang nanti melihatnya secara siaran tunda. Biarlah pelajaran ini memberkati mereka juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya seluruh teamwork kami, operator Tuhan, moderator Tuhan, dan siapapun yang bergerak di belakang layar, Tuhan Engkau akan membantu kami, sehingga seluruh perangkat kami, listrik dan internet kami, Bapa tolong melalui pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi nama-Mu Bapa. Amin.
Dalam nama Yesus saya telah berdoa buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, mari kita melihat profil dari Bapak Pendeta Yudi. Dipersilakan. Ya, maaf Ibu Heni, Ya. internet tuh bermasalah. Ya, Oh maaf ya. ya Bu. Oh, internet bermasalah. Saya Ya, sudah belum ya. Jadi hari ini kita tiadakan aja karena saya juga belum mempersiapkannya ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mengenal ya, tapi yang belum mengenalnya bisa dilihat dari video-video yang sebelumnya karena saya di channel Cahaya Firman telah membuat playlistnya. Nah, Bapak Ibu, saya memberitahukan pelajaran ini direkod ya. Jadi pelajaran buku sejarah penulisan buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5, buku 6, dan bahkan buku 7 juga sudah ada playlistnya khusus di YouTube kami ya, di YouTube Cahaya Firman. Baik, mari kita menyapa Bapak Pendeta Yudi. Shalom Pak Yudi. Shalom Ibu Heni, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, Wah, senang kelihatan bertemu. nih suaranya bindeng ini Mas Adi. Iya, Ya, ya puji agak Tuhan ya. ini, Ada pilek ya. ya beberapa hari Iya. udah ke dokter, tetapi suaranya udah membaik, jadi udah bisa. Oh, Kelas hari ini puji Tuhan. saya cancel semua kelas hari ini, tetapi untuk Hanya jaga kelas di suaranya. SEMA. Oke. Wah, kita Ya, mendapatkan kasih karunia ya. Jadi siaran kita ya, juga tidak ditunda. Baik, ya. kepada Pak Guru kita ya, kita persilakan. Baik. Shalom sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi bersyukur di hadapan Tuhan karena lewat beristirahat dari kemarin sampai sepanjang hari ini, maka suara saya agak lebih baik untuk keluar gitu ya. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab kita. Kita sementara mempelajari Alkitab, mencari tahu kehendak Tuhan lewat satu alat bantu, yaitu buku seri Sejarah Perebusan. Dan kita telah masuk ke dalam buku yang ketujuh, yang secara khusus berbicara mengenai perjanjian kekal dari generasi ke generasi. Bahwa perjanjian yang Allah dirikan sejak zaman Musa itu tetap berlaku sampai kita hari ini. Bahkan di zaman Yesus sekalipun, Yesus menyempurnakan 10 perintah tersebut, dan tetapi masih menjadi pertanyaan bagi kita semua sampai hari ini, kenapa dimaksudkan sedemikian isi-isi dari setiap hukum tersebut. Bahkan ada detail-detailnya. Apa yang diajarkan kepada kita melalui pelajaran-pelajaran tersebut atau perintah-perintah tersebut. Lewat buku seri Sejarah Perebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, secara khususnya buku yang ketujuh, kita akan membahasnya bersama-sama. Jadi Jumat lalu kita telah melihat bersama-sama tentang penafsiran perintah. Penafsiran perintah jangan ada Allah lain. Hari ini kita akan melihat bersama-sama tentang pengajarannya. Jadi Keluaran 20 ayat 3 di situ dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita akan lihat pengajarannya bagi kita. Secara khusus kita akan memperhatikan rincian perintah pertama. Rinciannya seperti apa? Kalau kita perhatikan di dalam perincian perintah yang pertama ini, secara khususnya mengatur bagaimana kita menyembah Allah. Hari ini kita menjaga hari Tuhan, kita menyembah. Tetapi mengenai penyembahan itu sudah ada aturannya. Dan ini dijelaskan lewat perintah pertama. Perintah pertama. Mari kita perhatikan lebih detail. Yang pertama kita akan lihat tentang larangan mengenai penyembahan berhala. Dan hukumannya apa? Jadi ada larangan. Ada larangan, kemudian ada hukumannya. Tentang penyembahan berhala, dikatakan bahwa jangan membiarkan hidup ahli sihir. Jadi ahli sihir nggak boleh ada katanya. Nggak boleh ada. Keluaran 22 ayat 18 dikatakan seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Ahli sihir, kasyap. Ya, kasyap. Ini menunjuk kepada orang yang mengadakan ritual atau meramal nasib. Meramal nasib dengan menyembah setan. Mereka juga melakukan hal-hal yang ajaib dengan mantra. Inilah ahli sihir. Jadi ramalan, nasib,
sampai menyembah setan, kemudian melakukan hal ajaib dengan mantra. Kalau di Indonesia hal ini suatu hal yang biasa, banyak gitu ya, hal yang seperti ini. Tetapi um, firman Tuhan menyatakan jangan dibiarkan hidup, katanya. Jangan dibiarkan hidup. Kalau kita lihat, Allah adalah Allah yang hidup. Allah adalah Allah yang hidup. Tetapi ahli sihir itu justru sebaliknya membawa yang mati. Ya, membawa hal-hal yang mati. Maka meskipun orang-orang sudah tahu tentang hal tersebut, mereka tetap mencari ahli sihir, gitu ya. Tetap mencari. Ya. Kenapa? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa sih orang cari ahli sihir? Kenapa orang cari peramal? Karena mereka memiliki ketidakpastian tentang masa depan. Ada ketidaklancaran, kesesakan, ketakutan, ingin tahu nantinya bagaimana. Tetapi ini apa ya? Seperti tebak-tebakan jadinya. Seperti tebak-tebakan. Ahli sihir pun tidak tahu apa yang pasti ke depannya. Jadi hanya ada fenomena-fenomena saja, itu saja yang diberitahukan. Makanya kita harus mencari Allah yang hidup. Jangan mencari hal-hal yang mati. Hal-hal yang mati. Ini prinsip dasar. Prinsip dasar kita menyembah Allah, kita menyadari isi hati Allah itu seperti apa. Oh, Allah kita hidup. Allah ingin kita hidup. Maka mari kita menyembah Dia. Menyembah Dia. Menyembah Dia dengan hidup kita. Di dalam Alkitab, ahli sihir itu disebut dengan beberapa hal, beberapa sebutan, antara lain petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, seorang yang bertanya pada arwah, orang yang bertanya pada roh peramal, meminta petunjuk kepada orang mati. Ini semua ahli sihir. Ini referensi-referensinya nanti bisa dilihat. Maka ketika seorang bertanya kepada orang yang mati, kepada arwah, maka kita bisa lihat bertanya kepada arwah, kepada roh peramal ini sering muncul bersamaan. Sering muncul bersamaan. Makanya orang-orang yang seperti ini tidak akan masuk kerajaan surga. Orang-orang yang mencari penyihir-penyihir itu. Ya. Itu di Wahyu 21 ayat 8. Itu tukang sihir, penyembah berhala, itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya, kenapa dikatakan Allah kita itu hidup? Allah kita itu hidup berbeda dengan kalau penyembahan berhala gitu ya, atau dewa-dewa atau apapun. Tidak ada, meskipun seseorang itu benar-benar menyembah berhala, ahli sihir dan lain-lain, tetapi mereka tidak pernah mengatakan, oh aku mengasihi dewa ini pun mengasihi aku. Nggak ada. Kenapa? Karena dewa mereka itu tidak ada kepribadiannya. Tidak ada hidupnya. Semua mati semua. Hanya patung belaka, hanya sihir-sihir gitu ya. Hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Tetapi kita memberikan pengakuan. Kita mengasihi Allah karena Allah mengasihi kita. Jadi mengenai hal ini menunjuk kepada kita bahwa kita harus menjadi orang kudus yang jangan cari peramal-peramal itu, jangan. Ya, itu tidak ada gunanya, justru akan membawa kita makin jauh dan nggak masuk surga jadinya. Allah berdaulat dan Dia menyatakan kehendaknya kepada kita ya, lewat firman-Nya, ya, lewat firman-Nya. Di Amsal 22 ayat 21 di situ dikatakan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Maka kita harus benar-benar mencari Tuhan. Dengan demikian, kita bisa mengajarkan apa yang benar. Kita bisa menjawab dengan tepat. Dengan tepat. Maka sangat bersyukur ketika kita bisa mengikuti kelas sejarah perusahaan ini, kelas SMA Adonai ini, sehingga kita pun bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat atas segala pertanyaan, atas segala pemikiran-pemikiran kita. Firman Tuhan itu kekal, pasti digenapi. Maka lewat kita
mempelajari perintah pertama ini, hal ini membawa kepada kita introspeksi diri, apakah kita benar-benar mendengarkan pengajaran Tuhan dengan tepat? Apakah kita benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah sikap kita di hadapan firman Tuhan? Ini perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang, banyak orang yang mencari, bahkan mungkin ramalan-ramalan itu sudah ketinggalan zaman, lebih kepada teknologi sekarang, AI ya, ke depannya, untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana apa yang harus dilakukan. Ya, bisa seperti itu. Tetapi kita tidak bisa bertanya kepada yang bukan Allah, ya. Kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, makanya hati nurani kita harus benar di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama kita lihat rincian pengajaran dari perintah pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Artinya jangan membiarkan ahli sihir perempuan itu hidup. Artinya apa? Sihir itu harus disingkirkan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok perempuan? Gitu ya. Karena di zaman dulu seperti itu. Prakteknya seperti itu, hanya perempuan yang memanggil arwah, yang melakukan sihir. Jadi zaman dulu ya, seperti itu. Sekarang udah modern semuanya ada. Baik, yang kedua, rincian yang kedua, janganlah mempersembahkan korban kepada Allah lain. Jangan mempersembahkan korban kepada Allah lain. Keluaran 22 ayat 20 di situ dikatakan, siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Nah, maka bagaimana kita mempersembahkan hati kita, waktu kita, materi kita, itu kita sementara investasikannya kepada siapa? Jika kita mempersembahkan hati kita, waktu, materi kita kepada berhala, kepada yang bukan Tuhan, pada akhirnya itu melanggar perintah yang pertama. Jadi di sini ada dikatakan hukumannya apa? Harus ditumpas katanya. Ditumpas. Ditumpas di sini habis katanya. Habis tidak tersisa, dibantai katanya. Nah, itu sangat-sangat tegas. Kenapa? Karena Allah yang hidup, dia yang membebaskan kita, dia ingin kita hidup. Tetapi jika kita mencari kematian, hanya mencari kematian, pada akhirnya ya kita akan tidak tersisa gitu, tidak tersisa. Makanya dikatakan bahwa persoalan mengenai mempersembahkan korban itu merupakan persoalan satu negara. Maaf. Jadi itu bukan permasalahan seseorang, bukan masalah pribadi, tetapi mempersembahkan korban kepada Allah lain ini menjadi persoalan satu bangsa. Kenapa demikian? Ya. Allah menegaskan kepada orang Israel, setelah kamu masuk ke dalam tanah Kanaan, jangan kamu mengikuti Allah lain. Jangan ikuti Allah mereka. Makanya perintah Tuhan itu apa? Semua orang-orang Kanaan itu, penduduk Kanaan itu harus dimusnahkan, harus ditumpas. Segala tempat berhala, semua kota-kotanya harus dimusnahkan. Tidak ada boleh yang tersisa. Tidak boleh ada yang tersisa. Dan apa? Jangan terjerat, ya, jangan terjebak, ya, maksud perangkap katanya. Ulangan 12 ayat 30 di situ dikatakan, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipundahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanyakan tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Nah, ini. Jangan tanya-tanya katanya. Kata menanya-nanya di sini, bahasa Ibrani adalah daras. Daras artinya menginjak, sering pergi ke sana, sering berkunjung, mengikuti, dan beribadah. Artinya apa? Artinya Allah ingin supaya jangan kena jerat, jangan kena perangkap. Oh, cuma satu kali pergi nggak apa-apa. Oh, cuma satu kali lihat. Oh ya, saya cuma temenin teman aja. Cuma hanya mendampingi teman saja. Nggak boleh. Tidak boleh. Kita hanya harus menyembah Allah saja. Harus menyembah Allah saja. Bahkan, jika ada yang menggoda umat Tuhan untuk menyembah berhala, dikatakan bahwa orang yang menggoda itu harus
harus dimusnahkan. Bayangkan, sangat-sangat tegas. Ya, sangat-sangat tegas. Nanti bisa baca itu di Ulangan 13 ayat 1 sampai 11. Ulangan 13 ayat 1 sampai 11. Jadi jangan mengikuti Allah lain, katanya. Jangan. Orang-orang yang menggoda sekalipun, mereka harus dibinasakan. Harus dibinasakan, harus dilempari dengan batu, katanya. Makanya hal tersebut bisa masuk lewat mana? Lewat orang terdekat. Ya kan? Lewat orang terdekat bisa masuk. Makanya Yesus bicara bukannya tanpa alasan. Yesus berbicara di Matius 10 ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kenapa? Yang satu ketika mau mencari Tuhan, mau menyembah, mau datang ke gereja, tetapi apa yang terjadi? Udah nggak usah lah, kita piknik dulu hari ini, liburan dulu. Ya, Tuhan juga ada liburnya kok. Kita juga perlu libur. Nah, banyak alasan tentang hal seperti itu. Makanya firman Tuhan konsisten untuk menyatakan kepada kita sangat penting untuk menjaga iman kita. 1 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui ada yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ketika kita melihat Alkitab itu tidak ada yang namanya nubuat yang satu bertentangan, berlawanan dengan nubuat yang lain. Firman yang ini tidak cocok dengan firman yang lain. Tidak ada yang demikian. Tidak ada, gitu ya. Jadi meskipun orang-orang bernubuat mengenai sesuatu hal, tetapi jika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Banyak orang yang saat ini berkata bahwa, oh saya mau bernubuat, dan berbuat. Tidak pernah baca Alkitab. Bayangkan. Tidak pernah baca Alkitab. Tidak mau tahu kehendak Tuhan dan katakan bahwa apa? Roh Tuhan ada padaku, aku mau bernubuat. Bayangkan. Bagaimana Tuhan melihat hal itu? Ya kan? Jadi kita harus kembali lagi. Kita harus kembali lagi kepada apa? Alkitab. Jangan melampaui ada ya yang ada tertulis. Jangan. Kita ikut apa adanya saja. Apa adanya, kita minta hikmat dari Tuhan, apa yang perlu saya lakukan lewat setiap perintah Tuhan. Ya, jadi berbantah atau tidak mengakui atau tidak menaati, membantah firman Tuhan, itu pun penyembahan berhala. Nah, kita telah belajar mengenai akhir yang tragis dari Saul, kan? Saul dia berakhir dengan tragis gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mau menaati firman Tuhan. Dia tidak mau taat. Dia keras kepala. Dia menyembah berhala. Pada akhirnya dia mencari tali sihir. Itu yang terjadi. Ya, ini ayat-ayatnya. Kalau kita lihat beberapa hal dikatakan tentang akhir zaman. Yesus bicara. Matius 24 ayat 4 dan ayat 24. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ingat, yang menyesatkan itu bukannya orang luar, orang dalam. Seolah-olah tahu, tapi tidak tahu apa-apa. Ya? Apalagi mereka yang dulu pernah mengecap kasih karunia ilahi, kemudian meninggalkan Tuhan, sudah murtad, dan mereka kasih tahu bahwa apa? Oh, saya tahu semuanya tentang Alkitab. Saya tahu tentang iman itu seperti apa. Dan mulai menyesatkan orang-orang yang percaya. Yesus sudah bilang apa? Waspada. Waspada. Ayat 24 dikatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi jangan mengandalkan iman kita kepada mujizat. Jangan mengandalkan iman kita kepada tanda. Jangan. Kita harus dewasa semuanya. Ya, harus dewasa. Mujizat masih ada, amin ada. Tetapi semuanya didasarkan atas iman. Jangan karena terjadi baru percaya. Kamu telah melihat, maka kamu percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Apakah kita setelah puluhan tahun percaya Yesus masih tetap mau lihat tanda?
Makanya Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang datang kepada Yesus, "Guru, tunjukkanlah kami tanda." Yesus bilang apa? Kalian semua, angkatan yang jahat ini, meminta suatu tanda. Tidak akan diberikan. Selain tanda Nabi Yunus. Bayangkan. Ketidakpercayaan. Jadi minta mujizat. Iman berdasarkan mujizat. Ya. Kalau mujizat tidak jadi, tidak percaya. Kalau terjadi, baru percaya. Iman apa itu? Ya. Jadi kita harus harus merubah. Orang sekitar kita pun kita harus doakan mereka supaya mereka berubah. Di poin ini ayat-ayatnya nanti bisa baca. Keluaran 22 ayat 18, Imamat 19 ayat 26, pasal 20 ayat 27, Ulangan 18 10 sampai 12. Ya. Nah, jadi itu mengenai penyembahan yang salah. Jangan lakukan itu. Maka pertanyaannya apa? Cara yang benar itu seperti apa? Cara yang benar dalam menyembah Allah itu harus seperti apa? Kita akan lihat dalam 3 hal. Hal yang pertama adalah korban persembahan itu harus mempersembahkan hal yang pertama. Hal yang pertama. Jadi tanda kita menghormati Allah. Allah meminta kita yang pertama. Yang pertama. Matius 6 ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada? Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, katanya. Jadi hati kita ada di mana? Harta kita ada di mana? Jika harta kita ada di situ, hati kita ada di situ. Supaya tidak salah, ya kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tepat. Semuanya harus dimulai dari hati kita. Jika harta kita yang terbesar adalah Tuhan, maka hati kita harus di sana. Sehingga hal-hal yang kita miliki, ketika kita mempersembahkan pun, itu dimulai dari hati kita. Ya, dimulai dari hati kita. Makanya perbuatan, Alkitab menyatakan di Ulangan 26 ayat 2, ayat 10, Amsal 39, perbuatan memberikan persembahan yang pertama kepada Allah, itu merupakan hal sikap takut akan Allah. Takut akan Allah. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat beberapa hal yang ditetapkan dalam Alkitab adalah mempersembahkan anak laki-laki yang sulung. Mempersembahkan anak laki-laki yang sulung. Keluaran 22 ayat 29 di situ dikatakan, demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Jadi yang pertama itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Harus dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti ini. Mengenai bagaimana tafsiran orang tentang berarti gaji pertama diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada gereja, diberikan kepada pendeta, banyak yang mempermasalahkan mengenai hal itu. Ya, tetapi semuanya harus didasarkan iman. Tanpa iman salah semuanya. Buat apa itu dilakukan? Gitu ya. Jadi semuanya harus didasarkan dengan iman. Berdoalah. Berdoalah. Jadi mengenai anak sulung ini dikatakan bahwa kenapa perlu mengembalikan anak-anak sulung itu kepada Tuhan, baik binatang maupun anak sulung. Ya, kenapa harus saya belum baca ayat 29 ya. Jangan lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu, yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Ya, jadi artinya apa? Mereka harus menjadi milik Tuhan untuk bekerja bagi Tuhan. Seperti ini. Ini bicara mengenai panggilan, gitu ya. Maka jika kita coba lihat pelajaran ini bagi kita hari ini, ketika panggilan itu datang kepada kita, mari kita meresponnya. Mari kita meresponnya dan menjalankannya. Pelayanan kita pun menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Yang kedua, mempersembahkan korban sulung dari ternak. Ini pun termasuk, gitu ya, menjaga perintah pertama. Jadi hal memberikan persembahan. Jangan ada Allah lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Untuk mewujudkannya berarti apa? Yang pertama-tama dalam hati kita itu haruslah kepada Tuhan. Wujudnya lewat apa? Persembahan. Ya, ada persembahan. Keluaran 22 ayat 30. Tadi saya sudah bacakan ini ya.
Nah, jadi mengapa hal kesulungan ini, yang sulung ini perlu ditekankan oleh Allah? Karena ingat, siapakah anak sulung Allah? Anak sulung Allah, kalau kita perhatikan di kitab Kejadian dan Lukas pasal 3, itu adalah Adam. Tetapi Adam, dia jatuh dalam dosa. Dia dibohongi iblis, dia jatuh dosa, dan Tuhan sangat murka. Tuhan sangat murka. Makanya Tuhan, apa yang dia lakukan adalah dia menuntut bahwa yang sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Pada akhirnya ini menunjukkan pemulihan. Pemulihan. Bahwa meskipun kami jatuh dosa, tetapi lewat memberikan persembahan sulung ini, kami menjadi anak sulung Allah. Seperti itu. Kami menjadi anak sulung Allah. Ya. Makanya Yesus Kristus kalau kita lihat, dia menjadi korban pertama kebangkitan. Ya, makanya kita harus menjadi buah pertama. Kalau kita perhatikan di um, di kitab Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 berbicara tentang gereja sulung. Ya, gereja sulung. Gereja anak-anak sulung katanya. Kemudian di kitab Wahyu pasal 14 berbicara mengenai 144.000 orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Kepada mereka itu ada tanda, ada nama, tertulis nama Bapa dan nama anak-anaknya di dahi mereka. Kemudian dikatakan mereka adalah buah-buah sulung. Buah-buah sulung katanya. Jadi kenapa kenapa Allah menekankan tentang memberikan yang pertama kepada Tuhan? Baik itu, intinya kan adalah hati kita. Hati kita. Lewat setiap praktek untuk kita menjalankan kehidupan kita. Bahwa yang terutama adalah Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi anak pertama, anak yang sulung di hadapan Tuhan. Ya. Berikutnya, selain tentang hal memberikan persembahan, hal menjaga atau hal menyembah dengan benar, itu tampak lewat kekudusan. Nah, ketika berbicara mengenai kekudusan ini, secara khususnya Allah berbicara tentang apa namanya? Allah berbicara tentang pemisahan, ya, pemisahan. Secara khususnya kalau dilihat bahwa untuk kita dikuduskan, ditekankan itu tentang makanan. Ini tentang makanan. Ya, kenapa ya? Kenapa kekudusan itu dilambangkan lewat makanan? Cara-cara untuk menjaga kekudusan itu lewat makanan. Mengapa demikian? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Kalau kita lihat di Keluaran 22 ayat 31, di situ dikatakan, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan. Tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Jadi di sini dibilang apa? Ternak itu yang sudah dimakan binatang buas, itu jangan makan. Betul ya? Jangan makan. Ini merupakan perintah yang mutlak. Ini larangan mutlak. Jangan katanya. Jangan. Gitu ya. Nah, jangan. Jangan makan. Ya, jangan makan. Jadi, sungguh-sungguh itu nggak boleh. Jadi kalau kita lihat padang gurun atau padang, itu merupakan suatu tempat di mana ada macam binatang liar, binatang buas itu ada ya di luar sana, atau perampok juga ada. Nah, misalnya domba atau lembu bawa ke padang kemudian diterkam, kemudian mati, ya diterkam binatang buas dan mati. Dikatakan bahwa itu najis, tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Jika makan, maka melanggar perintah pertama. Wah, bayangkan. Kalau kita lihat, kan sayang sekali sebenarnya. Misalnya, harga daging, misalnya kan digigit singa satu sapi gitu. Sapi yang berharga 20 juta misalnya. Digigit oleh singa, mati akhirnya. Ya kan? Tetapi karena kita usir singanya, singa pergi. Tetapi kita tidak boleh makan itu. Lembu itu, sapi itu. Nggak boleh. Ya. Seolah-olah rugi kan? Seolah-olah rugi. Tetapi tetap tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa? Mengapa itu disebut sebagai hal yang najis? Ya.
Itu karena apa? Karena darah yang hidup, karena darah yang hidup itu telah membeku dan menggumpal di dalam daging. Dikatakan seperti itu, ya. Pendeta Brambang menjelaskan, karena darah yang adalah hidup telah membeku dan menggumpal di dalam daging. Imamat 17 ayat 11, ayat 14 dikatakan nyawa makhluk ada di dalam darah. Jadi darah itu menunjuk kepada nyawa. Darah itu menunjuk kepada nyawa. Tidak boleh makan daging yang masih ada nyawanya, ya, masih ada darahnya, nggak boleh. Di Perjanjian Lama, ya, dosa manusia itu ditebusnya gimana? Lewat percikan darah, kan? Karena darah itu melambangkan hidup, nyawa ganti nyawa. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, ketidakpercayaan umat Tuhan kepada Yesus Kristus pada akhirnya dibayar oleh Yesus Kristus di mana? Di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Yesus menjadi korban penebusan, menumpahkan darah yang hidup. Sehingga apa? Dia menebus manusia satu kali untuk selama-lamanya. Nah, maka bagi kita dikatakan bahwa firman, ya, firman ini dinyatakan kepada kita tentang menguduskan diri, ya, menguduskan diri. Berikutnya, hal yang berikutnya dikatakan bahwa daging yang diterkam oleh binatang itu, yang sudah najis itu, dilemparkan kepada anjing. Nah, anjing itu termasuk binatang yang najis. Kalau kita lihat. Imamat 11 ayat 27 dikatakan, demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya. Semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, kalau kita lihat, kenapa dikatakan kepada anjing? Anjing di dalam Alkitab itu sering menjadi suatu simbol, ya, suatu simbol, suatu perumpamaan. Kalau kita perhatikan anjing itu, ya, misalnya gitu ya, misalnya di 2 Samuel 9 ayat 8 dikatakan Mephiboset itu adalah anaknya Yonatan, ya. Dia katakan bahwa dia datang dari keluarga Saul, tetapi di hadapan Raja Daud dia itu seperti anjing yang mati, katanya. Seperti anjing yang mati. Bukan siapa-siapa, layak mati, ya, tidak dianggap. Jadi dengan kata lain, Mephiboset itu dia merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya, menganggap dirinya itu sangat najis. Gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa ayat yang lain pun, di Yesaya 56 ayat 11 misalnya. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba. Tiada yang terkecuali. Jadi terjemahan lain dikatakan anjing-anjing yang makan dan terus makan pun terus rakus, katanya. Jadi gembala-gembala yang rakus. Ini mereka. Mereka sangat suka dengan hal demikian. Bahkan di dalam Alkitab, anjing-anjing itu diibaratkan sebagai siapa? Mazmur 22 ayat 16 dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kaki. Jadi Yesus berbicara mengenai orang-orang yang menyalibkan Yesus, yang menganiaya Yesus, itulah anjing-anjing, katanya. Gitu ya. Itulah anjing-anjing. Yesus sendiri berkata, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, katanya. Jangan. Gitu ya. Maka pelajarannya bagi kita bahwa daging dari binatang yang telah mati diterkam itu najis. Ya, itu najis. Itu merupakan hal yang hanya bisa dimakan oleh orang yang najis. Hanya bisa dimakan oleh orang yang najis. Ya. Maka bagi kita harus makan yang bersih, gitu ya. Harus hal-hal yang bersih yang kita makan. Jangan makan makanan yang tidak bersih.
Makanan apa yang dimaksud di sini? Ketika Rasul Paulus memberikan penjelasan-penjelasan, dia berbicara eh, mengenai ternak dan lain-lain. Dia bilang, apakah saya sementara berbicara tentang peternakan dan pertanian di sini? Bukan, katanya. Gitu ya. Dia lagi berbicara mengenai pengudusan. Pengudusan. Maka hari ini pun kita harus menjaga kita harus mencari apa yang bersih bagi kita. Ya, yang bersih bagi kita. Apa yang berguna, bermanfaat bagi kita. Jika tidak demikian, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang kotor, orang yang najis. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Dikatakan bahwa kamu harus berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran yang tidak sehat, katanya. Ajaran-ajaran yang tidak sehat. Nah, hari ini ketika kita menyembah Tuhan, bukan sekedar kita itu lihat perjanjian lama, perjanjian lama itu sudah tidak berlaku. Sekarang juga semua makan. Memang Rasul Paulus juga bilang apa? Semua yang diciptakan Tuhan dikuduskan lewat pengucapan syukur. Gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat hal ini? Kita harus melihat bagaimana hubungannya dengan penyembahan. Bahwa ketika kita menyembah Tuhan, tidak boleh ada Allah yang lain di hadapan kita. Artinya, kita tidak boleh memakan yang najis. Kita harus makan firman yang hidup. Firman yang hidup. Maka kita harus membedakan. Harus bisa membedakan. Makanan apa yang sedang kita makan. Ya kan? Alkitab juga berbicara tentang makanan. Alkitab bicara tentang hal itu. Jadi yang terakhir, Alkitab berbicara tentang apa? Hari raya. Cara menyembah yang benar itu tentang hari raya. Hari raya. Keluaran 23 ayat yang ke 13 dikatakan, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jadi di sini berbicara tentang jangan panggil nama Allah yang lain, katanya. Jangan panggil nama Allah yang lain. Nah, setelah Allah berbicara mengenai hal ini, kemudian pasal 14 sampai 19 Allah berbicara mengenai 3 hari raya besar. 3 hari raya besar. Hari raya apa saja itu? Kalau kita lihat, itu merupakan hari raya roti tidak beragi, hari raya penuaian jelai, dan hari raya pengumpulan hasil. Mengenai hal ini, singkat kita lihat, hari raya roti tidak beragi ini menunjuk kepada digenapinya kapan hari raya ini? Ini tentang penderitaan salib Yesus Kristus. Ini berbicara tentang Paskah, gitu ya, Paskah. Yesus menggenapinya. Kemudian hari raya penuaian jelai. Ini bicara tentang zaman gereja setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Kemudian hari raya pengumpulan hasil. Ini pengucapan syukur. Pengucapan syukur bagaimana Yesus menjadi buah pertama. Ya, Yesus menjadi buah pertama. Kemudian pada akhirnya ini berbicara tentang istirahat kekal yang akan Yesus bawa di hari akhir. Jadi ada hari-hari raya ini diberitakan supaya dijaga. Ini di dalam kalender sinode kami, GBBSI dan di seluruh dunia, 3 hari raya ini kita tetap jaga. Ya, sampai hari ini sambil merenungkan kembali pesan dari Tuhan, bagaimana sikap menjaga hari raya roti tidak beragi. Kita mengingat Yesus Kristus seperti apa. Kemudian hari raya penuaian jelai, bagaimana Yesus menggenapinya, nasihat bagi kita. Demikian juga tentang hari raya pengumpulan hasil. Nah, maka kesimpulan dari pengajaran ini, kesimpulannya adalah kalau kita perhatikan Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, 10 perintah diberitakan. Dan ini diberitakan Allah langsung kepada orang Israel. Ini langsung. Tetapi setelah itu rinciannya yang ada di Kejadian 20 ayat 22 sampai pasal 23 ayat 19, rincian itu ditulis di kitab perjanjian. Ditulis di situ. Sehingga lewat perincian ini muncul poin-poin hukum Taurat yang detail. Itu ada 70 poin. 70 poin, gitu ya. Detailnya sangat-sangat banyak. Tetapi hari ini kita telah lihat apa?
kita telah lihat hubungannya dengan perintah pertama. Jangan menyembah berhala, ada hukumannya apa. Kemudian cara yang benar menyembah Allah itu seperti apa. Ya. Perlu untuk mempersembahkan korban persembahan, menjalani kehidupan yang kudus, kehidupan yang menjaga hari raya. Ya, pada akhirnya hari ini kita pun harus hidup kudus kan? Dan kekudusan dikatakan di nasihat Paulus kepada Timotius, pengudusan itu adalah lewat firman dan doa. Firman dan doa. Jadi sangat penting bagi kita. Kemudian, kalau kita lihat urutannya, Keluaran 23 ayat 20 sampai 33 ini kesimpulan. Ya, kita perjanjian Musa itu apa? Kesimpulannya apa? Pasal 24 diingatkan secara khusus tentang penyembahan berhala. Jangan katanya. Jangan. Ya. Maka ada berkat apa? Ya. Ada berkat apa di dalam ketika kita menjaga perintah ini? Ada berkat. Ya. Yang menjaga perintah satu itu ada berkat apa saja? Yang pertama itu berkat kesehatan, berkat kelancaran waktu bersalin, kemudian panjang umur. Itu Keluaran 23 ayat 25 sampai 26 nanti bisa baca. Ya. Ada berkat demikian. Berkat yang sangat-sangat besar. Jadi Tuhan katakan bahwa lewat makanan dan minuman yang kau konsumsi, yang kau makan, kau minum, ada kesehatan di situ. Luar biasa ya. Kemudian Tuhan menghilangkan penyakit. Tidak ada keguguran, tidak ada yang mandul katanya. Allah mengurus manusia dan membuat mereka bisa berkembang. Lebih lagi, Allah dia mengurus batas usia manusia. Sehingga Allah memberikan panjang umur. Berkat yang kedua, itu adalah berkat perlindungan. Serta perluasan kuasa. Maksudnya perluasan kuasa ini apa? Jadi setelah dilindungi oleh Tuhan, ini kan berbicara tentang mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Setelah mereka masuk, maka mereka ada kuasa untuk apa? Diperluas wilayah mereka. Diperluas wilayah mereka. Keluaran 23 ayat 27 dan ayat 28. Kalau kita lihat, itu Tuhan menimpakan kedahsyatannya. Jadi tiba-tiba orang Kanaan itu rasa takut luar biasa. Seperti itu. Jadi orang Israel nggak perlu ngapa-ngapain. Tiba-tiba di dalam hati orang Kanaan, dalam pikiran mereka rasa sangat takut. Sangat takut. Itu kedahsyatan Tuhan. Ya, bahasa asli itu teror dari Tuhan. Gitu ya. Tetapi bukan kepada kita orang yang percaya, melainkan kepada mereka yang tidak percaya. Kemudian Allah mengirimkan tabuhan katanya. Apa Ibu tahu tabuhan? Tabuhan itu lebah, tetapi ukurannya besar-besar, ya, besar-besar ukurannya. Maka mereka dikatakan orang Israel itu akan menghalau penduduk Kanaan itu sedikit demi sedikit, ya, tidak dengan segera, ya, tidak dengan segera, tetapi perlahan-lahan. Ulangan 7 ayat 22 juga berkata demikian. Ya. Jadi Tuhan tidak langsung kalahkan semuanya. Kenapa? Karena binatang hutan itu jadi terlalu banyak. Nanti mereka udah nggak ada orang Kanaannya, tinggal berhadapan dengan binatang hutan gitu. Jadi pelan-pelan mereka menguasainya. Kemudian yang ketiga, berkat apa yang diberikan kepada mereka? Itulah berkat imbalan besar. Imbalan yang besar. Keluaran 23 ayat 31. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Nah, seperti ini. Jadi menghalaunya seperti apa? Menghalau sampai-sampai sudah tidak kelihatan lagi. Hari ini mungkin di zaman dulu mungkin kita lihatnya musuh orang Israel itu adalah orang Kanaan kan? Orang Kanaan. Jadi ada di depan muka. Sehingga mereka pun harus menghalau, mereka harus menyingkirkan mereka supaya tidak ada di depan lagi. Gitu ya. Tetapi zaman sekarang kalau kita lihat 7 suku Kanaan ini tidak lagi berbicara secara jasmani, tetapi bicara secara rohani.
Ini berbicara mengenai sifat dosa dan kejahatan yang ada, yang bisa muncul di dalam hati manusia. Inilah yang perlu kita halau. Maka kita perlu menguasai hati kita seluruhnya. Seluruhnya. Ya. Kita baca beberapa ayat ini dan kita akan selesai. Di Keluaran 23 ayat 32 sampai 33. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Jadi sini berbicara tentang orang Israel tidak boleh menyembah, beribadah kepada Allah lain, hanya kepada Allah Israel saja. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ayat terakhir, Keluaran 34 ayat 15. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Nah, jadi pada akhirnya ketika orang Israel itu, umat Tuhan itu menyembah, ikut beribadah kepada Allah lain, artinya mereka mengakui Allah mereka, Allah yang lain itu. Sehingga umat Tuhan secara totalitas, secara mutlak, mereka melanggar perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah ini kiranya bagi kita hari ini menjadi suatu pelajaran supaya kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita terjebak ke dalam ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, ya, ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang najis, yang pada akhirnya menjauhkan kita dari kekudusan dan membuat kita menjadi najis, gitu ya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa memperhatikan seperti apa kita harus hidup menyembah Tuhan. Ya, baik dalam ibadah kita setiap hari, ibadah hari Tuhan, fokus utama hanya Yesus saja, bukan yang lain. Hanya Yesus, hanya firman saja. Nah, itu yang kita muliakan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Henny. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi, pengajaran yang sangat luar biasa, sangat detail buat kita. Jadi bukan hanya satu perintah yang kita ketahui bahwa jangan ada Allah lain, tetapi di sini kita diajarkan mengapa, ya, ada pengajaran apa, kenapa kita dikatakan tidak ada Allah lain dari dalam hidup kita, ya. Bapak Ibu, nanti ada pertanyaan di live streaming, ya, nanti saya akan bacakan. Tetapi izinkan kami dulu untuk memberitahukan pengajaran-pengajaran seterusnya dari Sema Adonai. Dipersilakan untuk operator kami. Iya, baik, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, dimulai dengan besok, hari Sabtu, 12 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi menggali kitab Rut. Dan ini sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu dengan tema kebetulan yang dimuliakan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Hudus Pardede MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kita seperti biasa akan belajar materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-18 dengan tema Independent Personal Pronouns yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa adalah Bapak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Minggu 13 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa ya Bapak Ibu, ada ibadah online Sema Adonai. Dan untuk ibadah online Sema Adonai ini
Yang memimpin liturgisnya adalah Ibu Dewi dari Jerman, dan yang memimpin lagu pujiannya adalah Ibu Yanti Verser dari Jerman. Dan untuk tema ibadah kita adalah keluarga dan gereja yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan, MTH. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum mensubscribe channel YouTube Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share juga ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang lagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni sebagai moderator. Silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Aling yang telah mempromosikan acara-acara untuk selanjutnya. Bapak Ibu, ada pertanyaan ini di live streaming ya. Ada Ibu Ingrid bertanya begini Pak, dia kan memberitahukan bahwa ada BMKG itu adalah memprediksi dan meramal keadaan cuaca yang mungkin akan terjadi pada waktu tertentu. Itu juga menolong dalam sistem pertanian kan Pak ya. Nah pertanyaannya ini begini Pak. Meramal tidak diperkenankan, kata Pak Yudi tadi kan. Nah, yang modern meramal dan bertanya kepada AI, kan sekarang musim AI ya Pak ya. Kalau ramalan BMKG kan meramal juga tentang cuaca. Nah, bagaimana penjelasan Bapak tentang ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita harus lihat apa namanya yang dimaksud dengan larangan-larangan yang tadi itu yang ada hubungannya dengan menyembah, ingin yang tindakan-tindakan yang tidak mengakui Allah, gitu ya, tidak mengakui Allah dan hanya menghendaki Allah yang lain, gitu. Mencari kepada sosok-sosok yang hidup, sosok yang mati, hal yang mati, menanyakan tentang kehidupan mereka, gitu ya, bagaimana mereka harus hidup. Berbeda dengan ini secara BMGK, secara ilmu pengetahuan itu kan ramalan cuaca, gitu ya, itu untuk apa ya, untuk antisipasi yang secara ilmuwan gitu ya, hujan dan lain-lain, tetapi bukannya menanyakan kehendak Tuhan itu apa gitu. Jadi kita tidak menanyakan kehendak Tuhan kepada BMGK kan, tidak, tetapi mereka hanya meramalkan itu apa yang terjadi, apakah akan hujan, anginnya akan itu, dan semua itu secara ilmu pengetahuan gitu ya, secara ilmu pengetahuan ya, bukan secara kerohanian gitu. Bukan ya, saya pikir kita perlu membedakannya. Jadi kalau kita berbicara tentang hal-hal rohani, hal-hal yang bisa menuntun kita, dalam hal ini ramalan-ramalan yang menuntun kita kepada menjauhi Tuhan. Nah, seperti itu. Oke, jadi Ibu Ingrid udah paham ya Bu Ingrid. Kalau memang seandainya belum paham bisa diketik lagi. Nanti saya akan bertanya lagi.
Nah, Pak, di dalam chattingan grup, sebentar ya untuk Aling ya, di chatting room ini ada seorang bapak yang bernama Radius ya. Dia mengatakan menerjemahkan mengenai Yahweh sama dengan Allah di dalam Kejadian 15 ayat 2 adalah menyesatkan karena Allah adalah berhala, yaitu antikris di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Saya rasa Bapak ini penganut yang tidak boleh memakai nama Allah, Pak. Nah, menurut Pak Yudi bagaimana untuk menjelaskan kepada Pak Radius ini? Baik, jika kita perhatikan, penggunaan nama Allah itu bukan menunjuk kepada Yahweh. Gitu. Ini kita harus menseragamkan pemikiran kita. Ketika Alkitab itu menuliskan Tuhan dalam huruf besar semua, nah itu menunjuk kepada Yahweh, YHWH, gitu ya. Hanya itu saja. Tetapi nama Allah di situ di dalam bahasa Ibrani itu menunjuk kepada Elohim. Dan Elohim ini sudah digunakan sejak lama. Nah, tentang bahasa-bahasa yang digunakan, ini bicara tentang bahasa, ya. Orang di dalam kalau nggak salah minggu lalu kita sudah bahas juga. Ketika dikatakan Allah, maka kita langsung tertuju kepada Allah yang kita sembah. Allah pencipta itu, Elohim itu. Tetapi dengan menunjuk kepada Allah-Allah lain, kata yang sama juga digunakan, Elohim juga. Jadi gimana? Bahasa Ibrani sesat semua. Kita suruh orang Israel ganti semuanya. Kenapa pakai Elohim? Apakah seperti itu? Tidak kan? Makanya bahasa Ibrani teksnya itu menggunakan Elohim, menunjuk kepada misalnya ya Yahweh, Elohim, ya kan? Tuhan Allah kita juga gunakan kan? Jadi Elohim di sini menunjuk kepada Allah yang kita percaya. Tetapi ketika Alkitab mencatat Allah lain, ini pun digunakan Elohim, sama, kata yang sama, cuma ada tambahan di situ. Ya, minggu lalu kita nanti bisa lihat lagi pelajarannya. Jadi ini tinggal permainan kata, gitu. Bapak kalau misalnya atau Bapak Ibu semuanya kalau pergi ke Amerika, bilang Allah itu apa? Bilangnya apa? Ditulisnya di dalam Bible apa? God. Iya kan? Bedanya apa? God sama huruf besar atau huruf kecil. Itu saja. Iya kan? Hanya karena kita di dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata itu. Jika kita di benua yang lain dengan bahasa yang berbeda, kita akan gunakan bahasa mereka. Gitu. Jadi LAI mengadopsi kata yang tepat, kata yang umum. Ingat, semua bahasa itu bersumber satu. Bahasa yang digunakan di Taman Eden itu. Iya kan? Ketika mereka diusir dari Taman Eden, apakah bahasa mereka berubah? Tetap sama. Apakah mereka pakai bahasa roh di sana? Enggak. Bicara seperti ini. Salah sekali itu orang bilang, oh mereka berbahasa roh itu Taman Eden. Apa itu? Itu pengajaran yang paling sesat. Iya. Dari situ, kemudian apa? Mereka menggunakan bahasa yang sama. Sampai kapan? Sampai kepada Menara Babel. Itu pun ketika perpecahan terjadi, masih ada kata-kata yang masih mirip. Jangan jauh-jauh, kita sama Filipina aja masih ada kata-kata yang mirip kok. Iya kan? Iya. Kita dengan India masih ada kata-kata yang mirip. Kenapa? Karena kita menggunakan kata-kata tersebut. Jadi jangan kita sepertinya mendewakan bahasa ini. The language is not God itself. No. Gitu. Jangan salah paham itu. Itu hanya bahasa. Gitu ya. Kita terbelenggu di situ sampai akhirnya pemerintah Malaysia melarang. Jangan gunakan. Itu orang Islam punya. Bayangkan. Apa kita mau sempit seperti itu? Jangan seperti itu.
Ya. Terus kenapa Tuhan izinkan semua diterjemahkan dalam berbagai bahasa? Sekarang saya mau tanya, ketika Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Papua, Bapak Indonesia tahu domba itu diterjemahkan sebagai apa? Domba itu diterjemahkan sebagai babi. Ya, kenapa? Karena orang Papua nggak pernah lihat domba itu seperti apa. Yang mereka tahu dan yang paling berharga adalah babi. Makanya, bayangkan ketika teks bahasa Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Papua, itu sangat aneh. Sangat aneh. Yohanes Pembaptis melihat, inilah dia, anak domba Allah. Bayangkan, anak domba Allah, dombanya diganti juga. Aneh buat kita kan? Tetapi itu dipahami mereka. Sambil perlahan-lahan secara konteks itu, secara pemahaman dijelaskan pelan-pelan sampai akhirnya pun bisa berubah Alkitabnya. Seperti itu. Jadi yang terutama itu supaya kita paham dulu, entah bahasa apa yang kita gunakan. Ya. Tetapi apakah bahasa itu mengalihkan kita dari iman kita? Jika itu terjadi, maka kita harus berwaspada. Iman kita bukan berdasarkan teks. Iman kita berdasarkan kepada Allah yang hidup. Ya, memang teks harus dimulai dari situ. Tetapi itu bukan segala-galanya. Gitu. Ya, Yesus adalah firman hidup. Nah itu bayangkan semua rasul-rasul pergi ke segala dunia, mereka berusaha untuk menerjemahkan dalam berbagai bahasa. Kemudian kita bilang apa? Itu sesat. Bisakah kita lakukan itu? Bagaimana Injil bisa tersebar jika ada pandangan orang-orang seperti itu? Nah, mungkin kita berseberangan Pak ya, atau seperti apa, tetapi saya sampaikan apa adanya menurut tradisi iman yang telah dijaga selama ribuan tahun. Silakan. Baik. Ya, terima kasih Pak Yudi. Saya berharap Pak Radius memahami ya apa yang telah dijelaskan tadi oleh Pak Guru kami di sini, Pak Yudi. Nah, untuk kesempatan ini saya mempersilakan Ibu Aling ya untuk bertanya. Silakan, Ling. Iya, baik, terima kasih Bu Heni. Ya, shalom, selamat malam Pak Yudi. Pak, saya masih mau bertanya yang itu Pak, yang cara benar dalam menyembah Allah yang pertama. Di situ saya masih kurang paham. Kan dikatakan bahwa korban persembahan harus mempersembahkan hal yang pertama. Nah, di sini yang dimaksud mempersembahkan adalah anak lelaki yang sulung. Adalah cara untuk menjaga perintah pertama. Maksudnya bagaimana Pak? Tadi saya masih kurang jelas ya. Silakan Pak Yudi. Baik. Jadi di zaman dulu, jadi Allah menekankan bahwa dari setiap yang sulung dari rumah Tuhan itu harus melayani Tuhan. Ini harus melayani Tuhan. Harus menjadi pelayan Tuhan. Harus menjadi hamba Tuhan. Jadi misalnya ibu ada laki-laki yang pertama, maka itu harus pergi ke gereja. Nggak boleh nggak, gitu ya. Semua orang yang percaya harus seperti itu, orang Israel, gitu ya. Akan tetapi di kemudian hari Allah menetapkan orang Lewi sebagai anak sulung Tuhan, menggantikan seluruh anak sulung orang Israel. Nah, seperti itu. Jadi ada aturannya sebenarnya. Ada aturan dasarnya. Bahwa yang sulung itu adalah untuk Tuhan. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk meneruskan pekerjaan keluarga atau harapan keluarga. Enggak. Untuk Tuhan itu. Tetapi karena setelah perintah itu diberikan, ada peristiwa yang terjadi yang lembu emas itu, orang Lewi kan, pada akhirnya mereka ditetapkan. Setelah itu kalau kita baca Bilangan pasal 2, setelah kemah suci itu didirikan, Bilangan pasal 2 itu mereka hitung. Itu Bilangan pasal 1 mereka hitung, Bilangan pasal 2 semua dihitung mengecualikan orang Lewi. Orang Lewi menjadi yang sulung, menggantikan semua anak sulung Israel. Nah, jadi mereka yang melayani Tuhan. Harus melayani Tuhan. Nih, konsepnya berganti nggak? Nggak berganti, tetap sama. Gitu kan? Secara konteks berganti nggak?
berganti. Jadi awalnya setiap keluarga anak pertama harus diutus ke gereja, sekarang nggak Iya. perlu. Marga Lewi ya mereka lah yang tanggung jawab gitu. Ya itu secara konteksnya berubah, tetapi makna dasarnya tidak berubah. Ya, kayak hari ini, kenapa itu Iya. tetap diberikan? Bahwa panggilan dari Tuhan itu tetap. Panggilan dari Tuhan itu tetap. Dan Tuhan panggilannya dia itu, kalau kita lihat di perjanjian baru, Tuhan tidak membeda-bedakan. Tetapi ketika panggilan Tuhan itu datang, itu tidak bisa dihindari. Harus jalan. Nah, ini sebabnya Rasul Paulus pergi kemana-mana, Rasul Paulus selalu tekankan, ada orang-orang yang bersama-sama dengan dia, yang digerakkan, dia utus. Ada yang diutus tapi mereka akhirnya berlawanan, berseberangan dengan Paulus. Ada juga. Ada yang setia sampai akhir. Ada yang berlawanan juga. Tetapi pada akhirnya kita bisa lihat panggilan dari Tuhan itu ingin supaya yang sulung itu diberikan. Jadi ketika ada panggilan Tuhan, kalau saya coba menariknya zaman sekarang gitu ya, zaman modern sekarang, jika panggilan itu datang kepada seseorang, maka jalanilah, gitu. Jalanilah panggilan itu dengan setia, ya. Maka misalnya gitu kan, saya, ya memang ini panggilan saya, ya saya berserah, saya ikut apa adanya. Gitu. Udah nggak lihat mana-mana, ikut aja terus. Panggilan kepada setiap orang kan beda-beda. Ya, makanya yang terutama harus dari dalam hati kita. Ya, Baik. seperti itu. Nah, satu lagi ya Pak, Ya, Pak Yudi. Yang nomor 2 ini Pak, mempersembahkan yang sulung dari ternak adalah cara untuk menjaga perintah pertama. Ini kalau pengaplikasiannya pada kehidupan sekarang ini bagaimana Pak? Saya kurang paham juga ini. Ya, yang kedua ini. Jadi konsep ini di dalam persembahan, dalam persembahan itu diatur dalam Alkitab, itu kita selalu memberikan yang terbaik, yang terbaik, terus yang pertama, gitu ya, syukur kita, gitu, kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi jangan yang sisa, gitu. Bahkan peraturan ini ditetapkan secara tertulis di zaman Musa, tetapi sebelumnya itu Tuhan sudah menetapkan hakikatnya itu atau konsepnya itu sudah ada, gitu. 7 hari ada bagi manusia, 1 hari itu untuk Tuhan. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali yang itu jangan, gitu. Jadi sudah ada konsep itu. Selama menjaga hal itu, maka kita mempersembahkan yang terutama, yang terbaik, yang pertama kepada Tuhan. Kain dan Habel, apa yang membedakan mereka? Kita pernah belajar mengenai hal ini. Apa yang membedakan persembahan mereka? Kenapa Kain ditolak? Bukan cuma persembahannya ditolak, dirinya sendiri pun ditolak. Karena itu petunjuknya kita bisa ketemu di Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat 4 dikatakan bahwa karena iman Habel telah memberikan persembahan yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, lebih baik ini maksudnya lebih baik apa? Iya kan? Lebih baik dalam bentuk apa? Ketika kita kembali ke Kejadian pasal 4, ternyata pada korban persembahan Habel itu dikatakan bahwa kemudian Habel memberikan yang sulung. Yang sulung. Ada kata sulung di situ. Yang pertama dari anak dombanya. Sedangkan di dalam persembahan Kain tidak dikatakan tentang hal itu. Nah, maka konsep ini terus berjalan sampai kepada umat Tuhan di zaman dulu ditetapkan mengenai hal itu. Tentang persembahan kita, misalnya persembahan pertama, bicara tentang berkas pertama. Artinya ketika ketika panen, maka berkas pertama yang disabit itu harus dibawa kepada imam sebagai yang sulung. Hari ini kita pun sangat-sangat, kalau pendeta Abraham Park itu mengajarkan ya selain mengenai perpuluhan gitu ya. Jadi ya
Ya, pandangan setiap orang mengenai perpuluhan silakan beda-beda gitu ya, tetapi yang saya sampaikan apa yang diajarkan gitu ya. Jadi perpuluhan itu bukannya nanti pas setelah akhir bulan, bukan, tetapi ketika terima, menyisihkannya dan memberikannya gitu. Misalnya sampai, jadi bukan sisanya gitu. Atau ini pun diajarkan. Misalnya sudah dipersiapkan persembahan itu dari rumah. Bukannya pas di gereja, pas persembahan seolah-olah kaget gitu. Oh, sekarang persembahan, baru mulai cari-cari di dalam kantong gitu. Kemudian, wah ini gitu. Bahkan pendeta Abraham Park dia bilang, carilah itu yang paling bersih gitu. Karena kadang-kadang saya berpikir, buat apa sampai seperti itu? Ternyata zaman dulu pun kita lakukan itu sebenarnya. Sampai kita setrika kan, ya kan? Masih setrika ayam itu yang pakai bara. Ya kan? Kemudian taruh di tengah-tengah buku supaya kita bisa berikan di hadapan Tuhan. Meskipun tidak seberapa, tetapi itu merupakan syukur kita di hadapan Tuhan. Jadi inilah yang pertama. Nah, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bahwa harta kita ada di uang, tetapi uang ini ada di Tuhan. Jadi kita berikan harta itu kepada Tuhan sebagai yang pertama di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita memulai hari pun seperti apa? Kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Karena tantangannya sekarang begitu. Pas bangun tidur langsung. Iya, handphone yang dipegang. Banyak hal yang jadi pertama. Nah itu, banyak hal yang menjadi pertama. Maka dalam kehidupan kita pun secara praktisnya, kita selalu mengingat Tuhan, biarlah selalu ada dalam hati saya. Apa yang harus saya lakukan? Gitu kan? Oh, bersyukur Tuhan, bersyukur. Syukur harus menjadi yang pertama. Nah, itulah sikap kita dalam menyembah yang benar. Ya. Dalam gereja pun sama. Hari Tuhan pun sama. Ya. Ketika kita berkumpul untuk belajar Alkitab ini pun sama. Oh, Tuhanlah yang pertama. Ya, syukur kita hanya kepada Dia. Ya, demikian Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi untuk pencerahannya. Sama-sama. Tuhan berkati. Saya kembalikan pada Bu Heni. Dipersilakan Ya, Bu. baik. Wah, luar biasa ya. Adakah di antara Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya untuk sebelum kita menyelesaikan? Nah, ini Pak Yudi, saya lagi berpikir anak-anak Tuhan ya pada umumnya. Mereka mau mencari berkat. Ya pasti dong, semua orang mau diberkati gitu ya. Tetapi untuk taat, untuk mau menjaga perintah tadi, jangan ada Allah lain dalam hidup kita. Itu kan mereka kadang-kadang menyepelekan ya, tidak betul-betul dari hati gitu untuk menjaganya. Nah, sedangkan tadi dari kesimpulannya itu ada berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, ada berkat perlindungan ya, dan ada berkat imbalan besar. Nah, ini anak-anak Tuhan itu kenapa mengenai 10 perintah ini diabaikan ya? Mereka masih kayak seperti nggak memegang gitu 10 perintah ini. Dari minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai analis perintahnya yang pertama ini, sama hari ini kita belajar mengenai pengajaran perintah yang jangan ada Allah lain ini. Nah, bagaimana menurut Pak Yudi ini dengan tipe-tipe orang yang tidak menjaga? Ya, jadi tipe-tipe yang tidak menjaga seperti ini pun bukan hanya berbicara tentang orang di dunia, tetapi anak-anak Tuhan juga, bahkan di dalam gereja juga sama, gitu ya. Pada akhirnya dunia itu, si jahat itu ingin mengalihkan kita, dan ini seringkali disalahpahami oleh anak-anak Tuhan memang. Anak Tuhan melihat bahwa kok Tuhan itu kayak terlalu kaku gitu ya, harus begini harus begitu. Dunia itu kayaknya lebih enak, bebas gitu. Nah, kita harusnya di dalam Tuhan kita dibebaskan, tapi kok nggak bebas-bebas gitu. Nah, itu karena memang pengaruh dunia itu masih banyak ya.
mengapa dunia. Itu sebabnya anak Tuhan zaman sekarang yang hidup hari ini itu benar-benar harus mencari kasih karunia Roh Kudus. Tuh. Bahwa tanpa karunia Roh Kudus itu, maka tidak akan sadar. Nggak akan sadar. Gitu. Maka bagi ya banyak yang masih tidak mau peduli, kita satu hal yang perlu adalah kita terus sampaikan supaya kasih karunia Roh Kudus itu turun kepada mereka, mereka pun mau. Tetapi jika tidak demikian, maka akan ada suatu hal yang terjadi yang keras dengan mereka, sehingga untuk membuat mereka itu kembali kepada Tuhan. Gitu. Tetapi kembali lagi, itu perlu doa kita mengenai hal itu. Mereka memang kecenderungan zaman sekarang itu tidak mau memperhatikan, tidak mau mendengarkan. Kecenderungan memang begitu, pengen melihat, karena segala sesuatu di teknologi itu bukan hal mendengarkan, tetapi melihat. Gitu. Jadi apa yang dilihat mata, itu. Makanya firman Tuhan pun bilang, apa yang dilihat mata itu sangat menggoda. Gitu. Makanya kita perlu untuk ya terus berdoa, terus laksanakan teladan iman kita, sehingga ketika waktu mereka berbalik itu tiba, mereka pun akan bertemu dengan kita, dan kita akan bawa mereka ke hadapan Tuhan. Jadi kita terus berdoa supaya karunia Roh Kudus itu bekerja di atas mereka. Karena hanya dengan pengetahuan tidak bisa. Tetapi Roh Kudus itu, roh yang lembut itu, roh yang bisa membuat terharu, itu satu-satunya yang bisa membuat seseorang itu berbalik. Seseorang itu memperhatikan. Tanpa itu sulit. Jadi meskipun seseorang, ada yang bilang kepada saya, itu kalau nggak kena hukuman nggak akan balik dia. Nah, banyak yang bilang seperti itu. Itu mesti dihukum dulu baru dia berbalik. Tetapi meskipun sudah dihukum, dia berbalik. Tetapi berbaliknya berapa lama? Gitu. Tetap kita perlu memohonkan supaya dia menerima karunia Roh Kudus, supaya dia bisa merindukan Tuhan. Tanpa merindukan Tuhan akan bisa. Mau rindu bagaimana? Ya, orang tua saya sudah percaya, itu sudah cukup. Saya jalankan kehidupan saya itu ya saya saja, gitu kan. Nah, kalau saya lihat di sini misalnya gitu kan, masa depan kita itu memang di dalam tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Itu nggak ada sangkut pautnya dengan orang bicara tentang apa gitu ya. Itu sebabnya kedaulatan Tuhan itu pasti. Cuma orang-orang itu selalu tadi di awal saya bilang kan, karena mereka ingin tahu seperti apa yang ada di depan, ini berhasil atau tidak. Mereka ingin jawabannya langsung. Jadi mereka mau hal yang langsung terlihat. Pada akhirnya yang bisa membuat itu terlihat semua itu adalah yaitu ahli-ahli ramal semuanya. Gitu. Tuhan semua punya waktunya, tetapi banyak orang yang tidak mau melihat hal itu. Pada akhirnya mereka mengedepankan ramalan, hal yang nyata kelihatan dengan mata dibanding dengan kedaulatan Allah. Ini kita ketika misalnya orang diramal, kamu akan bernasib buruk tahun ini, gitu kan? Terus apa yang harus saya lakukan, gitu kan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Ya, kamu harus lakukan ini. Nah, kalau jika Tuhan menetapkan kita menderita, terus gimana? Apapun yang kita lakukan itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena kedaulatan Tuhan lah. Penderitaan itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jika Tuhan izinkan, maka kita perlu untuk apa? Melihat Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya saya sadar ketika saya menderita. Bukannya beda kan? Seperti itu. Tetapi kalau orang tidak mau cari seperti itu, mereka akan gimana ya supaya ini ya? Gimana supaya enggak ini? Gimana supaya terhindar? Gimana supaya terhindar? Jadi mereka mau menghindari angin besar itu, ingin menghindari. Tetapi mereka tidak mau cari tahu kehendak Tuhan, kenapa angin itu diberikan. Nggak mau tahu. Jadi pada akhirnya semua masa depan kehidupan kita di dalam kedaulatan Tuhan, jika kita ingin tahu kehendak Tuhan itu apa, tanpa mau tahu kehendak Tuhan itu apa, terus hanya bilang,
membawa semua di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, itu bukan anak Tuhan itu. Harus mencari. Kenapa demikian? Apa yang harus saya lakukan? Kehendak Tuhan apa? Oh, supaya saya berubah. Oh, supaya saya perlu apa lakukan? Nah, harus tanya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan bersyukur di tengah-tengah eh, penderitaan atau kehidupan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Paulus bisa bersyukur. Aku bersyukurlah senantiasa. Oh, kita enak bacanya. Tetapi Rasul Paulus berbicara, bersyukurlah senantiasa dari dalam penjara. Bayangkan, dari dalam penjara loh dia bicara. Ya kita bicara di dalam penjara? Enggak. Di luar penjara pun sulit untuk bersyukur. Jadi, ketika mengenal kehendak Tuhan, meskipun dalam kesusahan, kita tetap masih bisa bersyukur. Asal mengenal kehendak Tuhan. Tanpa itu, ya hanya seperti orang Israel, mengeluh saja. Tanpa mengerti kenapa Tuhan izinkan penderitaan. Ya, seperti itu. Wow, luar biasa ya. Baik teman-teman, kita harus punya ketentuan di dalam kehidupan kita ya untuk mengindahkan seluruh perintah Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau memberitahukan ya bahwa pengajaran buku sejarah penebusan ini telah tersimpan di channel Cahaya Firman. Tolong Bapak Ibu bagikan kepada istri, suami, saudara-saudari ya, dengan supaya mereka dapat mempelajari firman Tuhan ini lebih lagi, karena pengajaran sejarah penebusan ini secara detail dan sangat diakui oleh beberapa banyak institut ya dari sekolah teologi ya, dan mereka mengatakan pengajaran ini sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengikutinya, Bapak Ibu pasti tahu bagaimana pengajaran ini. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini pertemuan yang ke-10 minggu depan, yaitu analis perintah. Jangan membuat patung. Pada tanggal 18 minggu depan, kita akan masih terus berlangsung mempelajari mengenai 10 perintah ini. Dan minggu depan kita akan belajar kembali mengenai analis perintah jangan membuat patung ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berpisah, mari kita minta conclusion-nya dari Bapak Pendeta Yudi sebagai dosen kita, dan kemudian doa berkat buat kita semua. Dipersilakan Pak. Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia menebus kita. Dia tidak membiarkan kita di dalam dosa dan maut. Dia tidak membiarkan kita itu untuk berjalan menuju kebinasaan. Dia tidak mau supaya kita pergi ke neraka. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita ditebus. Ketika ditebus, ada satu tujuan yang diberikan bagi kita. Seperti orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Tujuan mereka keluar adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Dan unsur utama dalam beribadah kepada Tuhan adalah tidak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan. Hari ini ketika kita beribadah, ketika kita menjaga hari Tuhan, ketika kita menjalankan kehidupan iman setiap hari, kita perlu berjaga-jaga supaya tidak melanggar perintah ini. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita harus selalu mengingat hari-hari Tuhan. Hari raya itu diberikan supaya kita ingat Tuhan. Supaya kita senantiasa mengingat bagaimana kasih-Nya begitu besar bagi kita. Ketika kita mengingat hari kudus Tuhan, pada akhirnya kita senang untuk bertemu dengan Tuhan. Kita akan mau merindukan Tuhan. Dan hari yang dinanti tiba, kita akan sangat bersukacita karena bisa bertemu dengan Tuhan lewat ibadah kita. Saya berdoa kiranya dalam kita menjalani 1 minggu, bahkan sisa 1 hari besok, selalu ada dalam kerinduan dalam hati kita, rindu akan Tuhan, rindu akan firman-Nya. Sehingga kita bisa menyambut hari Tuhan dengan baik, kita bisa menjaga perintah itu dengan baik. Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur ya Bapak,
lewat pengajaran perintah yang pertama, jangan ada Allah lain. Engkau mengajarkan kami bahwa kami harus menyembah dengan benar. Kami tidak boleh mendahulukan diri kami, kedagingan kami, hawa nafsu kami. Tetapi kami harus mendahulukan Tuhan. Bahwa Ya. Engkaulah yang pertama-tama dan terutama dalam hidup kami. Bapa, hanya Engkau saja. Hanya Yesuslah Tuhan dalam hidup kami. Karena itu, biarlah kami, Roh Kudus selalu bekerja di dalam kami. Sehingga di dalam kami pun selalu ada kerinduan akan Tuhan. Rindu hari ini. Sehingga kami menyembah Tuhan dan kami semua dengan sukacita dipuaskan. Bapa, terima kasih. Tolong curahkanlah berkat-Mu yang besar bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti pelajaran ini. Sertailah setiap anggota keluarga mereka dan Engkau kiranya lancarkan segala penghidupan mereka. Bapa, biarlah segala hal yang kami jalankan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Bila mana kami dalam keadaan sakit, dalam segala pergumulan hidup, ada hal-hal yang sedang kami pikirkan, cemaskan, biarlah Engkau yang akan menuntun supaya kami berdoa kepada-Mu. Bapa, kami percaya Engkau yang dekat setiap kali kami berseru kepada-Mu. Tolong dekatlah dan setiap jemaat Tuhan, dan sertai juga mereka yang mempersiapkan channel ini, kelas ini, biar lewat Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu yang berkelimpahan, menyertai turun atas setiap orang yang mendengarkan firman ini. Terpujilah nama Tuhan. Sampai kami bertemu kembali, kami percayakan hidup kami, pelayanan kami, bahkan segala penghidupan kami dalam tangan Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yudi. Doa kami agar Bapak cepat speed recovery ya dalam kesehatannya. Dan minggu depan sampai ketemu lagi teman-teman untuk kita belajar buku seri yang ke-7. Dan jangan lupa Bapak Ibu sebarkan pelajaran ini ke teman-teman yang lain agar mereka juga dapat belajar bersama-sama seperti kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.